Saya nontonnya cuma Total Politik sekarang. Wah. Valdo itu gue punya prinsip sama dia dulu tuh yang sangat gue setujui adalah lu nggak akan pernah besar kalau lu nggak pernah besarin orang lain. Senang gue menyebutnya political think tank ketimbang konsultan politik. Gue nggak terlalu pede untuk menyebut diri gue konsultan politik. Kalau sekarang masih udah pede belum? Belum. Masih sebagai think tankers. Besar dan risaunya Bang Ari waktu itu. Dan saya selalu bilang ke Bang Ari, berkali-kali saya bilang, Bang, gue percaya menuju 2024 ini epicentrum orang. Keep going aja, keep going aja, keep going aja. Tanpa budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah bersalam di channel saya. Betul. Oke. Itu pengaruh budi itu. Selamat datang di Total Politik, acara khusus yang paling kece di Total Politik tanpa budi. Ini langkah kudeta pertama saya di channel ini. Ya. Dan itu udah mulai tanda-tandanya kelihatan. Udah mulai ya. Karena ada assalamualaikum. Ada mulai assalamualaikum. Ada yang harus diubah karena ini channel yang Gak berkah channel ini kalau budi terlalu sekuler nih. Tidak ada doa. Iya. Itu yang harus kita ubah di sini. Itulah kenapa budi. channel ini ingin saya revolusikan gitu. Iya. Berarti Anda sekelas Ayatullah Khomeini lah ya. Oke, kita di sini akan membicarakan soal sejarah Total Politik. Co-founder, statusnya co-founder ya Bang? Co-founder dari Apalah arti sebuah nama? Oh. Mawar akan tetap harum dan mewangi tanpa kau sebut itu mawar, kata William Shakespeare. Ya, betul itu. Inilah Ari Putra. Loh, tepuk tangan dong. Enggak, tepuk tangan ya. Dia jadi narasumber di channelnya sendiri. Mantap juga gua kilir aja orang jadi host gua. Kayak Rocky Gerung berarti. Rocky Gerung kan narasumber di channel sendiri. Iya, betul. Mantap juga ya. Iya, dia wawancara Pak Luhut lebih banyak dia yang berargumen gue lihat. Oke, Bang Ari. Jadi apa? Aku tuh melatih diriku menjadi seorang host karena menjadi seorang host itu susah betul. Berat. Apalagi mentalitas narsum kayak mentalitas narsum yang ingin selalu menjelaskan. Iya. Jadi gimana lu Bang menjalani kehidupan dengan budi dan dengan menjadi host ini? Ada nggak kegelisahan atau rasa-rasa? Karena basicnya gue bukan jurnalis ya. Beda sama Budi. Lu kalau lihat gue sering, kalau lu jeli lihat gue sama Budi itu, orang yang kenal gue sama Budi itu tahu kalau gue lagi nggak akur sama Budi di layar itu tahu. Kalau orang yang kenal gue sama Budi, ini lagi kelahi nih orang deh. Sering kelahi. Sering banget. Oh, ini bentuk perlawanan itu tanpa budi ini. Iya, setelah tanpa budi ini kita bikin untuk bersenang-senang. Karena kalau ada budi, konten itu jadi kerjaan, Fer. Oh. Ada standarnya, ada openingnya, ada pakai apa tuh namanya? Pakai insert artikel-artikel segala macam. Itu harus ada itu proper shoot. Aduh, kayaknya nih gua nggak kayak gini nih. Rootnya nggak gitu. Iya gitu kayaknya deh. Kayaknya di Total Politik memang rame, tapi jangan-jangan ramenya bukan kedatangan orang-orang yang gua harapkan juga kayaknya. Lu kan pernah kan bikin kondangan pasti ada keluarga lu pernah kondangan. Iya. Apakah semua yang datang tuh yang lu harapkan? Tidak. Iya, gitulah betul. perasaan gua. Nah, itu. Ini kok ada si kunyuk nih. Makanya lu butuh media lain untuk apa ya namanya melampiaskan semua gundah gulana ini. Betul, TB ini tanpa budi ini bakal gua jadiin channel sendiri aja abis ini nih. Atau channel Total Politik itu aja kita ubah nama. Tanpa budi. Tanpa budi. Gak perlu ubah keluarnya. Ini banyak loyalis Budi di sini lu. Budi akar rumput jago, Bos. Oh, jago ya. Kayak Pak Karno ya. Iya. Kan dia kerjanya di Transmedia kan. Jadi karena dia kerja di Transmedia itu kalaulah CEO Transmedia itu dipilih one man one vote, Budi yang menang, Bos. Oh. Dia penggalangan akar rumput ini jago dia.
mengumpulkan massa ini ya. Betul. Jadi sebenarnya di total politik sendiri itu ada dualisme. Kalau urusan menggalang kekuatan akar rumput nih kalah gua sama Budi. Kalah Bang ya. Berarti belum berani Bang Abang head to head. Belum. Transmedia itu kan karyawannya ribuan ya, Bang. Nah. Itu dari satpamnya sampai level direktur tuh kenal Budi. Budi Adiputro legend Iya, ini ya. beneran. Sampai ownernya kenal Budi. Dari satpam OB sampai owner itu kenal Budi lumayan. Nah Bang, Makanya gue sering beda pandangan. Jadi kalau lu nonton Total Politik, yang orang yang kenal gua, kenal Budi juga, itu tahu tuh kalau gua lagi ada selek sama Budi ada tuh kelihatan di nih. layar gitu. Lebih kelihatannya dari guanya karena gua sulit nutupin. Oke. Jadi ada kemungkinan nggak Bang Budi itu melakukan serangan balik membuat tanpa Ari gitu? Nah, gua sih berharap. Ditantang ya? Iya berharap. Karena yang untung Total Politik kan. Oh iya. Makin Akhirnya gede, kan? kapitalisme itu Iya, semakin. makin gede kan. Yang untung kita juga. Iya. Jadi Bang Budi, inilah waktu Anda fight back. Ayo bikin dong berkarya. Strike back, Empire strike back. Masa Bang Budi diam saja kudeta terang-terangan seperti ini kan? Dan Budi itu bisa 1 jam tuh ngomong, ngutip semua orang tuh bisa. Oh. Ini menurut si Bang Panda kayak gini, menurut Pak Pacul kayak gini, menurut Pak ini kayak gini gitu. Jadi mentalnya jurnalis banget. Menurut ini kayak gini analisisnya, bisa kayak gitu. Terus pertanyaan gue biasanya, menurut lu yang mana? Kalau mental narsum kan kayak gitu. Iya. Apa skill yang dimiliki oleh Bang Budi tapi nggak dimiliki Bang Ari? Autokritik dong. Banyak. Apa aja? Ya itu tadi, Budi itu bisa mengelola narsum dengan sangat baik. Jadi bisa, kayak kemarin tuh acara nggak ada Budi kan, yang di Detik kemarin. Pas opening, itu terucap lah kata-kata kalau nggak ada Budi ini sepi ya. Oh. Jadi Budi itu solidarity maker yang sangat baik gitu. Dan luar biasa sih. Luar Selain biasa. ganteng ya. Iya ganteng itu. Aku kira Bang Ari bakal jawab dia ganteng gitu. Enggak. Kalau ganteng itu relatif lah ya. Iya. Orang ganteng tuh kalah sama orang lucu kan. Gue juga ganteng kali Fer bangsat. Oke lah. Ya tapi Budi punya kekuatan di situ, ganteng ya pastilah. Public speaking bagus. Public speaking bagus, lebih bagus jauh daripada gua. Ya kan. Ketiga, dia solidarity maker. Jago loh itu. Budi itu bisa ngelayanin orang dengan sangat tulus dan dia tidak terbebani gitu. Itu agak susah kayak padang-padang kayak gitu ini. Aku agak susah meneruskan kalimat ini. Tapi agak susah, tapi ya itu make sense itu. Iya, itu kekuatan Budi. Budi itu dia tuh bisa berpikir kayak gini. Ini hari ini Opung Panda sama Rizal Ramli. Habis itu konten selanjutnya tuh Bang Fadlizon sama Bang Fahri. Dia tuh punya imajinasi gimana caranya orang ini ketemu di ruang tunggu kita. Dia sampai mengatur Iya, itu. gitu. Oh, TV sekali Ya ya. bisa gitu, ketemu ruang tunggu terus kita foto bareng-bareng. Oke. Dia bisa berpikir kayak gitu, Fer. Sebuah imaji yang luar biasa. Hebat ini orang. Nah, pertanyaannya Bang, gini, aku termasuk orang yang dari awal percaya Total Politik ini akan besar, dan semakin kesini kita tahu ini jadi epicentrum tempat menontonnya bapak-bapak yang berminat dengan politik. Belum lah. Ini sudah Bang. Kemarin aku ngisi acara yang punya digital printing di Bogor. Dia ngomong kayak gini, saya ngidolain Mas Ferry nih. Tapi sejak Mas Ferry memperkenalkan Total Politik, saya nontonnya cuma Total Politik sekarang. Wah, meleset ya. Itu masalahnya Ferry Irwandi itu upload 4 sebulan aja udah bagus. Tapi gini Bang, poinnya adalah Abang berbicara politik, Abang mulai dari bawah bersama Bang Budi, dan sekarang mungkin secara kuantitas tidak terlalu amazing ya, tidak terlalu yang gimana-gimana, tapi kita tahu Presiden Jokowi nonton, barusan Ari Lasso lagi chat-chatan nonton, dan banyak sekali orang-orang yang nonton Total Politik. Bagaimana sebuah new media ini
Bisa diceritakan nggak ke saya Bang, lahirnya itu seperti apa gitu loh? Banyak orang yang yang kenal gua dan Budi dari Total Politik. Kalau Budi dari CNN udah banyak yang kenal sebenarnya. Tapi hari ini orang ngelihat Budi dari Total Politik, orang ngelihat gua dari Total Politik. Tapi banyak juga yang nggak tahu proses panjangnya. Nah, itu yang harus diceritakan sekarang. Proses panjangnya itu kan gue sebenarnya tadinya orang yang hobinya diskusi, Fer. Gue punya kelompok diskusi di UI namanya Cak Tarno. Gue kelola itu dari 2009 sampai 2016. Tahu nggak diskusinya kayak apa? Anggotanya tuh Rocky Gerung, terus Robertus Robert, Daniel Hutagalung, banyak lah jagoan-jagoan semua, abang-abang gue itu. Dan itu tradisinya keras, Fer. Bulian netizen tuh kalau lu bilang gua baper, enggak, gua lagi ngerjain lu aja seringkali. Karena tradisi bulian di situ tuh lebih kencang. Ada orang presentasi, mungkin saya salah menjelaskan pemikiran, let's say Isaiah Berlin gitu misalnya. Bukan mungkin, tapi lu pasti salah. Kayak gitu iklim dialektikanya. Jadi dalam imajinasi gua, Total Politik itu adalah kelompok diskusi. Di awal? Sampai hari ini. Sampai hari ini? Iya, imajinasi gue kelompok diskusi, ekstensi dari diskusi Tarno yang gue bikin di UI dulu. Ya, yang gue pengurusnya, bukan foundernya, karena udah ada sebelum gue masuk kuliah. Oke. Nah, makanya gue lebih senang di area-area pemikiran, gagasan, ya kan, diskursif gitu. Nah, sementara Budi itu adalah seorang wartawan yang sangat berproses. Dia pernah di TVRI, pernah di Trans TV, akhirnya ketemu passionnya di politik di CNN. Nah, dulu itu Budi itu pemegang host untuk rubrik Metropolitan. Itu belum tentu politik. Iya. Dia itu nge-review warung es durian, gitu-gitu, Fer. Oke, lifestyle ya. Lifestyle gitu. Iya. Jadi dia ke Kali Deres gitu, datangin restoran gitu, dia bikin reviewnya di situ gitu. Untuk program Metropolitan, dan kemudian dia ikut sama Wimar Witular, mantan juru bicara Presiden Gus Dur. Dididik lah di situ. Kemudian Budi masuk di CNN, dia jadi wartawan Balai Kota. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur. Oh, pantas banyak yang bilang, oh ini wartawan bazar-bazar istana. Ya itu kan ceng-cengan aja. Oh, tapi bukan sebenarnya. Bukan lah. Dia orang yang punya objektivitas lah gitu. Percaya betul. Walaupun idola. Objektivitasnya dalam harus kita diskon ya. Harus kita diskon. Jadi Budi adalah orang yang tumbuh dalam kultur jurnalistik, dia dari bawah dan dia pernah di news politik dan kenal banyak orang politik yang sedang berkuasa hari ini. Karena apa? Karena dia di Balai Kota itu ketika orang-orang yang berkuasa hari ini masih oposisi semua, Fer. Oh, I see. Masih merangkak juga masih ya? merangkak. Jadi itu Budi itu punya ikatan yang lama dengan orang-orang yang memenangkan Pak Jokowi. Kalau dibilang dia sangat pro Pak Jokowi, di satu sisi memang iya benar. Karena apa? Karena ada alasannya. Dia bergerak bersama. Dari sama-sama jadi orang-orang ini, Budi adalah pemberita mereka, gitu, penyampai kabar mereka yang merupakan kelompok oposisi waktu itu. Bang Budi adalah penyambung lidah. Penyambung lidah mereka dulu, waktu itu masih oposisi. Nah, yang menarik adalah, Bang, apa yang nge-trigger Abang bikin dinasti ini? Bikin perusahaan yang luar biasa ini, dan bikin Total Politik ini? Dari awal, karena setauku ketika aku ngikutin Total Politik di awal, Bang Budi belum join? Belum. Nah, pertama kenapa Abang terpikir, Abang kan udah ngejelasin tadi ya, Abang diskusi, Abang tumbuh dari lingkungan yang berdialektika, dan Abang merasa menikmati diskusi itu, itulah kenapa Abang membuat sebuah channel sekarang. Tapi turn point-nya yang memutuskan, oke, gue buat sesuatu yang namanya Total Politik, dan Bang Budi bergabung. Nah, ini gue buka aja nih. Ya. Jadi waktu itu habis Pilpres, banyak orang yang gue bantu kalah. Salah satunya Politisi kritik. Politisi kritik yang sebentar lagi akan datang, ya, tapi nggak akan pernah jadi narasumber. Kita ban dia. Di ban. Nanti kita bikin foto politisi kritik dicoret juga ya. Taruh sini. Saking banyaknya dia dalam kehidupan gua.
Jadi Valdo bilang, kayaknya abis 2019 lu harus pikirin langkah lu yang baru. Karena dulu kan gue bareng Valdo jadi staffnya Pak Zulkifli Hasan waktu ketua MPR. Oke. Nah bantu Valdo di Pileg, terus di TV, ya kan sampai dia sekarang lah dia jadi bagian dari kekuasaan hari ini gitu ya. Pejabat lah ya. Pejabat, masih jadi teman diskusi sampai hari ini. Tapi turning point-nya adalah Valdo bilang gini, lu harus bikin sesuatu setelah 2019. Berarti seorang Valdo Maldini punya andil besar berdirinya Total Politik ini. Besar banget dia. Walaupun habis dia jorokin dia hilang ya. Tapi minimal dia udah jadi orang yang gua anggap sebagai yang men-trigger gua untuk memulai Total Politik. Ini orang Valdo itu gue punya prinsip sama dia dulu tuh yang sangat gua setujui adalah lu nggak akan pernah besar kalau lu nggak pernah besarin orang lain. Jadi itu prinsip yang waktu gua sama Valdo itu gua punya kesepahaman di situ sama Valdo. Misalnya waktu dia nyalek, gue bantuin dia untuk gedein dia gitu. Dia nyuruh ngapain aja, bahkan beberapa orang yang sekarang udah gue kenal jadi narsum-narsum Total Politik gitu ya, pernah bilang gue ini tukang bawa tasnya Valdo gitu. Ya nggak apa-apa juga buat gue gitu. Nah pas 2019 itu Valdo bilang gitu, dan semua kenalan gue waktu keliling sama Valdo itu yang mau gue kapitalisasi untuk gedein Total Politik. Itulah jaringan sosial yang abang bangun. Iya, setelah 2019. Termasuk salah satunya di situ Budi. Karena yang aku tahu, aku melakukan riset sedikit sama Total Politik, kehadiran Budi Adiputro pertama itu sebagai narasumber. Ya. Melalui Zoom. Waktu itu dia cerita soal liputan dia sama presiden ke Amerika. Nah, cerita setelahnya apa sampai dia menjadi salah satu co-founder juga di sini? Dia kan Budi di CNN kan nonaktif ya. Ada kasus. Ada penugasan. Banyak kasus. Bahaya nih orang dibiarin gitu. Jadi Budi ini di CNN nonaktif karena ada penugasan lain dari kantornya. Jadi dia nggak boleh aktif sebagai jurnalis di CNN. Nah, tetapi waktu itu setelah jadi narsum itu kita beberapa kali ngundang Budi juga sama Miftah. Dan Miftah Pak Mansap. Iya. Pak Mansap gue ladenin buat ngobrol di Amerika kan karena dia terisolir gara-gara COVID. Nah sekali-sekali kita ajak Budi karena Budi ini juga jaringan 2019-nya Miftah. Karena Miftah sering diundang ke TV dulu. Ya kan? Ya udah karena kita sering bertiga, ya kan? Budi karena butuh panggung untuk menjaga network-nya itu. Kan gue udah bilang di awal bahwa orang ini punya karakter solidarity maker. Ketika dia nggak punya panggung untuk membuat solidarity itu, dia merasa terasing gitu. Jadi ini Budi ini kalau politisi itu kayak Bung Karno menurut gua. Bung Karno meninggal karena apa? Sakit? No. Karena kesepian. Oke. Nah Budi itu terasing. Manusia yang tidak bisa menang dari rasa sepi. Nah itu Budi. Budi itu bisa, wah gua ajak sini nih, padahal obrolannya nih agak private nih sama orang misalnya. Dia itu udah kepala nelponin ngajak banyak orang. Itu sering terjadi gua sama Budi itu. Jadi dia nggak bisa menyeleksi ini ruang-ruang privat. Betul, isu yang mana setengah kamar, yang mana sekamar gitu, yang mana harus ngajak orang, yang mana yang enggak. Dia semuanya kalau makin rame energinya makin gede. Manusia yang men-charge dirinya dari interaksi dengan orang lain. Itu kekuatan Budi yang gua nggak punya sebesar dia gitu. Terus dealnya membuat Total Politik. Iya gara-gara bertiga itu. Ya udah lu daripada ini gua bilang, lah lu bantuin lah gue sini daripada lu keleleran dalam tanda kutip ya. Ngapain lu juga ngisi terus sama gua? Daripada lu ngisi terus, mending lu aja berdua sama gua sekalian gitu. Dia datang terus karena ada keramaian gitu loh. Yang paling rajin datang ya Budi. Karena ngintil terus. Iya, ngintil terus ya udah. Punya kapasitas dan sering inisiatif. Gua mau bikin ini nih. Kita diskusi ini dong, mengenang ini nih, mengenang itu, gitu-gitu. Jadi itulah tempat Budi dia punya kebutuhan yang
mengumpulkan orang. Jadi 2019 dulu, kenapa Budi banyak akrab sama narasumbernya? Karena setelah wawancara di CNN, dia kumpulin di Coffee Bean. Itu sampai jam 4 pagi. Jadi itu kekuatannya Budi. Kekuatannya Budi adalah dia bisa punya tenaga yang sangat besar karena bertemu dengan saat bertemu dengan orang lain. Makin banyak orang yang bertemu sama dia tuh makin energized gitu. Kalau gua enggak, justru. Jadi kehadiran Bang Budi itu menambal semua yang tidak dimiliki Bang Ari. Betul. Bang Ari punya jaringan sosial, tapi Bang Ari nggak punya energi supaya jaringan itu terikat, maka Bang Ari ajaklah Bang Budi. Betul. Nah, itu idealnya kayak gitu, tapi kan dalam prakteknya kan banyak tabrakan-tabrakan kan. Itu Bang Ari akui antara Bang Ari sama Bang Budi pun punya perbedaan. Iya, kayak tadi misalnya gue mau ngomong setengah kamar sama orang gitu. Dia ajak rame-rame. Dia, ini nggak enak nih kata gua. Masa mereka lihat kita ngomong begini nanti gitu gua. Oh iya benar juga lu ya. Iya kata gua. Nah, itu kan masalah sejarah berdirinya nih, Bang. Iya. Sekarang aku kebetulan konten juga di YouTube kan. Dan kita memulai di tahun yang sama di masa yang sama. Ini 666.000. Ya. Kita belum segitu, Bos. Enggak lah. Ayo semangat Anda semuanya. Beda kualitas penonton, beda. Nah, sebagai channel yang emang mendedikasikan dirinya kepada politik dan Abang mulai bukan dari media besar, seorang content creator, the truth content creator yang mulai sendiri semuanya, membuat media ya. Kalau saya cuma membuat channel, Abang itu membuat media. Step by step dan langkah-langkah yang Abang lakukan selama ini kayak gimana sih, strategi yang Abang develop, dan mungkin ada teman-teman di sini penonton yang lain berusaha untuk bikin sesuatu yang sama, ini jelas jadi benchmarking yang bagus gitu. Gue itu orang yang sangat terobsesi dengan produk sebenarnya. Sangat idealis dengan produk, sama kayak lu lah. Lu editingnya masih lu yang ngerjain sendiri segala macam. Gue sama kayak gitu. Tapi orang kayak gue akan kalah dengan angka. Ketika angkanya nggak gede-gede. Angkanya lebih banyak gedenya ketika itu metode Budi yang gue anggap sangat pragmatis. Oh, sangat kompromis dengan pasar ya. Sangat kompromis dengan pasar gitu. Gue kalah dengan angka. Ya gue nyerah gitu. Ya udah gue ikut Budi. Jadi sebenarnya adalah ini diawali dengan networknya gue dan networknya Budi. Karena gini, total politik itu kan gue nggak lagi menjadi orang lain. Oke. Gue emang kerja di dunia politik selama ini. Bedanya dulu nggak ada showcase-nya, sekarang ada. Ya. Itu aja bedanya. Ada tempat pamerannya ya sekarang. Iya, kalau lu lihat gue bisa undang ketua partai, bukan baru kenal sekarang, tapi udah kenal dari dulu-dulu gitu loh. Karena Abang pun basicnya adalah konsultan politik. Gue menyebutnya dulu lebih senang, gue menyebutnya political think tank ketimbang konsultan politik. Gue nggak terlalu pede untuk menyebut diri gue konsultan politik. Kalau sekarang masih udah pede belum? Belum. Masih sebagai think tankers. Think tank. Karena menurut gue politisi itu nggak butuh konsultan. Apa yang dibutuhkan oleh seorang politisi? Politisi itu yang mereka butuh adalah rasa nyaman. Karena dunianya uncertain. Nah, ketika lu produknya konsultan itu apa? Emang politisi bakal, terutama yang udah berpengalaman ya, akan dapat ilmu dari kata-kata konsultan? Enggak, Fer. Oh, menarik nih. Tapi kalau dia pegang konsultan top, misalnya kayak Mas EF gitu, atau Bang Hasan gitu, mereka punya rasa aman, punya garansi untuk menghadapi pertarungan yang sangat uncertain ini. Dan kompleks. Jadi orang-orang ini bisa memberikan rasa aman itu dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal, sebenarnya itu. Jadi nggak emosional kerjanya gitu. Jadi sebenarnya di Bang Ari sendiri, soul-nya Bang Ari itu mengembangkan total politik as a media atau total politik as think tank? Think tank sebenarnya. Jadi kalau orang mau nanya gue, apakah lu menganggap, gue sebut merek aja ya, asumsinya Pange atau narasinya Mbak Nana itu sebagai kompetitor? Gue selalu bilang enggak. Kenapa? Karena gue nggak mau jadi mereka. Gue mau jadi CSIS. Atau mau jadi Bang Hasan Lasmi? Mau jadi Bang Hasan. Oke. Ya bidangnya aja yang beda.
Dan the way-nya aja yang dan beda. caranya beda. Karena lu lebih update sama perkembangan digital kan. Betul. Karena lu tahu, lu nggak akan mungkin bisa buka stasiun TV bang. Walaupun ada cita-cita itu sekarang. Oh sekarang malah. Sekarang ada cita-cita itu. Ini menarik karena dari awal gue kenal Bang Ari waktu itu gue termasuk orang yang susah diajak podcast atau collab ya. Enggak. Kalaupun muncul itu udah perjuangan orang berbulan-bulan biasa ya, berminggu-minggu gitu. Karena emang bukan karena nggak mau. Saya termasuk orang yang slow respon, tidak buka DM. Iya. Jadi kadang banyak yang itu Bang Vasco itu ada berbulan-bulan kali baru kebaca. Ayolah, itu pun karena Bang Ari yang bilang kan. Nah, Siapa macan kapitalis? macan kapitalis, macan idealis, Macan idealis. kurang hebat. Ya. Terus Dan enak. Maksudnya gini, lu ngeledek orang di sini nggak apa-apa. Iya. Karena itu temen lu. kawan semua. Kawan. Iya. Kalau musuh lu ledek marah, Fer. Pasti. Dan saya belajar banyak juga dengan beliau kan. Bang Bang Vasco ini Vasco. salah satu jagoan, praktikal dan realistis gitu loh. Dan dia punya prinsip gitu. Nah, balik lagi ke Bang Ari, pertama kali ketemu di sini nih, diundang untuk ngomongin storytelling. Ada politisi keriting. Ada politisi, disitulah perkenalan politisi keriting ini kan. Manusia yang semua kontes dia harus ikut deh. Ada voting pinggir jalan ikut deh. Ya, cerita pula mau pula jadi ketua presiden Milanisti. Iya. Gara-gara internetnya bapuk. Dia telepon Dirut GBK katanya waktu itu. Ada satu tetap Bang Ari yang langsung klik, wah, saya merasa bertemu dengan orang yang punya darah yang sama, gaya pikir yang sama, dan karakter yang sama. Terus melihat bagaimana, waktu aku datang ke Total Politik, untuk jujur dapat 10.000 aja susah waktu itu. Total Iya, Politik banyak Di bawah konten 10.000, 5.000, Kalau 4.000. sekarang udah lumayan lah. Dan kalian harus tahu betapa gusar dan risaunya Bang Ari waktu itu. Dan saya selalu bilang ke Bang Ari, berkali-kali saya bilang, Bang, gue percaya menuju 2024 ini epicentrum orang. Keep going aja, keep going aja, keep going aja. Kita sering ngobrol, dan I'm willing to do that. Karena gue percaya, men, kita butuh channel seperti ini. Dan percayalah Bang, selain channelku sendiri, channel yang benar-benar aku ikutin perkembangannya, itu Total Politik. Dan kalian jangan pikir ya, gue dibayar di sini. Gak dibayar. Nggak sanggup, bos. Nggak sanggup kita bayar Ferry. Yang sanggup bayar Ferry Deddy Kobuzer. Kita justru mau dibayar sama dia. Karena bentuk ini tadi Bang, kalau orang lain ngelihat mungkin ngapain lu mengerahkan semua tenaga dan semua pikiran lu untuk sesuatu yang kayak gini. Karena gue percaya ini bentuk investasi sosial yang tidak ada ruginya gitu loh. Iya. Dan mungkin dalam tidak perlu 5 tahun ya, dalam 2 tahun ke depan ini pun udah kerasa sama Bang Ari. Apa rasanya Bang ketika lu tahu channel lu ditonton sama presiden? Ya ini ya, gue ngerasa kan gue presiden ngasih tahu beliau nonton Total Politik itu kan sebelum gue diundang ke istana, seminggu sebelum gue diundang ke istana. Oh, aku nonton Total Politik, bagus, lanjutin katanya. Kemarin ketemu Pak Ganjar juga, aku nonton toet-toetmu katanya. Kata Pak Ganjar, ya kan? Ketemu juga kemarin Pak Prabowo juga ngundang makan kemarin. Iya. Gue itu tau gak Fer? Gue waktu presiden bilang nonton Total Politik, terus gue diundang ke istana. Waktu itu diskusi langsung sama presiden yang gue duduk bareng senior-senior semua yang umurnya 10-15 tahun lebih tua daripada gue. Bahkan ada 20 tahun lebih tua daripada gue. Duduk sama mereka semuanya. Setelah itu, gue pulang Fer, ke rumah. Setelah dari istana, gue ke kantor bikin konten untuk menceritakan apa yang terjadi di istana, ya kan? Habis itu gue pulang ke rumah. Waktu itu gue ke rumah, gue lihat kontrakan gue waktu gue memulai Total Politik. Apa rasanya? Ya. Gila ya. Dari tempat ini gue memulai ini ya di Pamulang gitu ya. Kecamatan yang
daerah yang nggak elit lah, rural gitu. Ternyata bisa mengantarkan gue diundang sampai ke istana gitu loh. Nih ajaib juga ya dunia ini. Ya. Ajaib juga dunia ini, bukan gue menganggap ini capaian yang wah-wah banget gitu, tapi bagi gue yang memulai itu dari tempat yang mana dulu kalau lu lihat konten-konten gue di awal masih ada suara ayam kan, kruyuk gitu di tengah-tengah konten gitu. Sekarang gue diundang ke istana dan ketemu presiden gitu dalam waktu 2 tahunan. Nah ini menurut gue salah satu hal yang mungkin generasi sebelum gue nggak seberuntung gue gitu ya. Oke. Yang nggak punya medium untuk melakukan akselerasi gagasan secepat ini gitu. Dan bagi gue sih artinya gue udah mencapai satu titik elite recognition. Ya gimana ya? Lu bikin channel ekonomi nih, tiba-tiba CEO apa, let's say Gojek atau CEO apa perusahaan Tokped gitu bilang, gue nonton lu Fer gitu. Kan rekognisi kan? Iya, rekognisi. Elite recognition gitu. Bagi gue itu kayak skor aja, bukan Itu milestone kali ya? Iya, milestone aja, kayak skor. Gue udah dapat skor ini nih sekarang nih. Oh ya udah, gue mau nambah skor lagi nih gitu. Skornya harus tambah terus. Jadi itu yang gue rasain ya. Gue gak nyangka secepat ini juga sih sebenarnya. Tapi itu gila loh, lonjakan yang sangat gila. Dan sekarang konstan, Total Politik subscribernya naik, viewsnya naik. Dan satu yang selalu gue bilang sama, bahkan ini gue perlu nyadarin Bang Ari langsung ketika dia gundah gulana, Bang, number penting, tapi lu harus lihat kualitas penonton. Mungkin gue bisa dapetin 300, 400 ribu, 500 ribu dengan gampang secara sendiri. Nah ini orang sering banget muji-muji gue. Yang selalu gue jangan dipikir kayak gitu Bang. Gue bilang gue punya 1 juta views misalnya satu video, tapi belum tentu yang nonton itu elit, belum tentu yang nonton itu pejabat, belum tentu yang nonton itu orang yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Pengaruhnya itu sangat jauh berbeda dengan channel lu. Mungkin yang nonton 100 ribu, 200 ribu, tapi orang-orang yang nonton adalah orang-orang yang akan mengambil tindakan, akan mengambil keputusan dan merencanakan sesuatu based on channel lu. Kalian tahu, ini nggak apa-apa ya gue buka ya, gue cerita. Kalau nggak boleh kita potong. Salah satu yang legendaris dan mungkin orang tidak tahu adalah ketika Budi Adiputro mengatakan bahwa banyak anak muda yang menghendaki Bu Mega maju. Iya. Itu sumbernya Budi Adiputro. Budi Adiputro. Itu waktu itu diskusi. Dan itu sampai jadi pembicaraan di ini Elit. kan, elit. Dan itu diskusinya waktu itu sama BHM sebenarnya. Awalnya kita ngebahas soal hari perempuan ini loh, hari ibu waktu itu. Aku nonton itu. Hari ibu tiba-tiba di tengah BHM ngomong, oh iya kenapa nggak Bu Mega aja ketemu dia. Dan itu jadi pembicaraan di mana-mana, Bang. Iya. Sampai Budi tuh jarang-jarang diundang narasumber tuh. Biasanya moderator, ini ada undangan. Inilah anak muda itu ya. Narasumber Budi Adiputro gitu. Tapi iya betul. Ini cara membuat isu dan siapa yang mendengarkan. Kalau soal itu tujuan awalnya udah tercapai. Oke. Yang belum tercapai apa? Tujuan awal tercapai maksudnya gini, Fer. Ketika gua memulai ini, gua pengen bikin YouTube channel yang bisa ditonton oleh orang yang kerja di politik. Spesifik aja sebenarnya. Memang udah dalam grand design-nya seperti di itu situ, ya. Iya, maksimal tuh gua ngitung 500.000 subscriber kok. Dari awal gua nggak pernah mimpi jutaan-jutaan dulu. Tapi sekarang mulai ada mimpi itu. Kayaknya bisa juga nih. Kayaknya bisa ini. Kalau 500.000 udah kedeketan ya. Karena gini, Fer, karena sided. Maksud gue gini, channel politik itu banyakan sided. Yang pro pemerintah kayak di Cokro, terus di 2045, Bang Denny Siregar kan di situ, ada Mas Jo. Yang anti pemerintah ada kayak Pak Rocky, Bang Rocky, Mas Hersu Beno Arif ya, dan lain-lain lah ya.
Nah, gue waktu itu berada dalam dilema apakah channel ini akan dalam kegiatan dukung-mendukung atau tidak. Untuk channel? Untuk sebuah channel gitu. Ya. Dan di kepala gue waktu itu ya udah, kalau kita nggak ke kanan atau ke kiri pasti naiknya lambat. Kalau ke Bang Refli agak cepat naiknya kan, segmen yang tidak suka kepada pemerintah itu kan jadi ceruknya udah ada, iya. lebih spesifik gitu. Jelas marketnya. Marketnya jelas, udah spesifik. Cokro juga udah spesifik. Marketnya ada. Pro pemerintah. Nah, gua waktu itu berpikir kalau gua nggak ngambil itu, nggak ngambil ini, terus gua ngambil yang mana? Ya udah, karena tujuannya dari awal adalah membuat tontonan yang bisa friendly buat orang yang bekerja di industri politik. Ya nggak apa-apa gitu. Ya gua stay pada target aja. Nah itu juga tuh. Kuncinya lu boleh berubah, tapi lu harus tentukan prinsip yang betul-betul nggak bisa dinego. Tetap ada value yang dipegang ya? Ada. Lu untuk hal lain gini, ada yang soal prinsip lu nggak bisa nego lah. Soal lain bisa nego. Gue nih orang yang dibilang fleksibel nggak juga. Tapi dibilang nggak fleksibel, semua hal bisa gue negosiasi. Berarti adaptif, Pak? Ya ada hal yang dipegang gitu loh, Fer. Yeah. Apa misalnya banyak banget godaan buat gua dan Budi untuk ke kanan dan ke kiri waktu itu. Tapi kan lu sadar nggak sih kenaikan akselerasi ini terjadi secara cepat karena lu ngisi ceruk ya benar-benar belum diisi orang. Karena segmentasi tadi, semua orang berpikir dengan market yang lebih jelas dan lu mengambil jalan yang sulit sebenarnya. Tapi di satu sisi ternyata minat orang ke politik kan tinggi. Makin tinggi. Itu yang nggak gua hitung. Dan mereka mencari sesuatu yang emang bisa ngasih mereka sesuatu yang holistik gitu. Tahu nggak politisi kritik ngomong apa ke gua? Nanti juga kalau satu konten 10.000 yang nonton udah bagus lah katanya. Itu omongan politisi kritik gua tuh. Oh, berarti target gua segitu aja. Gua bukan tipikal yang harus awas lu. Lu lihat nanti. Gua balas sih. Gua balas enggak gitu. Oh, berarti segitu aja target gua tuh. Kalau lebih ya syukur. Gua tipikal yang kayak gitu, Fer. Beda sama lu kan. Lu sampai jadi stoik untuk meredam target-target kehidupan lu. Iya. Kalau untuk gua mengendalikan diri. Kalau gua justru butuh target. Dari dulu. Oh, 10.000 ya, Dok, kata gua. Oh ya udah. Berarti target gua segitu aja. Dan yang akan dicapai sama Total Politik, harapan lu kepada Total Politik ke depannya seperti apa, Bang? Dan mimpi lu atas Total Politik ini seperti apa gitu? Keadaan paling utopis yang lu pikirkan gitu. Kalau gue ya ngelihat Total Politik itu ada dua perspektif sebenarnya. Pertama sebagai perusahaan, ini udah final di sini, dia harus untung. Profit ya? Profit. Ya wajar. Kalau nggak ada orang yang usaha nggak untuk rugi. Mati dia udah. Dan di situ produk-produk harus gue develop sebagai sebuah perusahaan. Tim gue yang paling gede selain produksi itu tim marketing loh di sini. Jadi gimana caranya ini tetap profit sebagai sebuah perusahaan. Itu satu, sebagai perusahaan. Tapi sebagai produk, gue berpikir bahwa ini harus punya, gini loh, gue nggak lagi berharap orang itu akan, ya dia jadi jadi sebuah tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang suka politik. Gitu. Jadi karena lu bisa kesini karena suka politik kan? Terbuka untuk semua orang yang suka politik sebenarnya. Makanya kayak tadi gue konten sama Ferry ngomongin Tan Malaka. Itu sangat tidak algorithm friendly. Iya kan? Tapi menyenangkan buat kita. Menyenangkan gitu. Itu yang jauh lebih penting. Dan ya gue ngelihat ya sampai sekarang itu tujuannya udah tercapai semua lah, Fer. Tujuannya udah tercapai semua buat gue. Tapi gimana mempertahankan ini menjadi sesuatu yang tetap menyenangkan kan? Itu yang sulit. Nah, masalahnya makanya gue mau ngambil jarak dari Budi karena
ada Budi jadi kerja gua. Nah, hambatan lu Bang, selama ini lu ngumpulin banyak elit politik, orang-orang besar, para calon presiden, lu udah ketemu semua selama lu menjalani ini. Ada nggak sih untold story selama yang menarik dan pengen lu ceritain? Nggak sebut nama nggak apa-apa, misalnya konten yang tidak tayang atau obstacle lain. Ini nggak banyak gua ceritain. Nah, nggak apa-apa. Lu ada nggak, tahu nggak konten pertamanya Total Politik itu apa? Apa? Gua wawancara Valdo Maldini. Itu konten interview pertama gua, Fer. Oke. Gua wawancara Valdo. Lu tahu nggak? Itu nggak tayang sampai hari ini. Karena ini orang intimidasi gue di situ. Gue belum bisa ngomong depan kamera waktu itu, Bos. Ya, yang benar pertanyaannya yang mana? Kata, bangke nih orang. Lucu ada. Dia intimidasi gue, Bos. Anak-anak tahu tuh. Ditekan ya Bang ya. Ditekan gue. Jadi maksud lo apa? Ya gini Dok. Ulang katanya. Dia show force, dia pasang postur dia depan gua. Padahal dia sendiri mengakui dia adalah produk Bang Ari ya. Enggak. Iya, dia ngomong ke awak kayak gitu Bang. Awak gua produk politiknya seorang Ari Putra aja ya. Teman diskusi lah. Ya. Itu nggak naik sampai sekarang. Kita ulang lagi aja lah, capek gua, kata gua gituin. Itu sejam lebih tuh. Kayaknya gua kalau ada konten itu mau gua naikin deh. Tapi filenya masih ada? Kayaknya masih. Kalau masih ada, gas lah Bang. Iya, itu konten pertama gua wawancara Valdo, dia kata-katain gua. Zero. Gua masih inget tuh dia pakai kemeja hitamnya itu tuh, dongker itu, hitam dongker tuh. Intimidatif banget tuh, konten yang nggak naik tuh satu kali itu. Nah, gua pernah ada pengalaman, Fer. Ya. Gua nggak usah sebut nama pejabatnya siapa. Pokoknya omongannya sangat bahaya, Fer. Sangat bahaya. Apa sih yang bahaya untuk sebuah negara apa menurut? Kudeta. Terus? Disintegrasi. Betul. Satu provinsi bisa keluar dari negara ini kalau konten itu naik. Gila. Emang yang dibicarain apa? Ngeri lah, gue merinding nih. Pokoknya ini orang punya kapasitas untuk di situ dan dia adalah decision maker utama di situ dan dia bisa menyebabkan disintegrasi karena omongannya ini. Dan itu dia sounding di depan kamera. Hah? Dan itu dia munculkan di depan kamera. Dia ngomong itu, ngeri banget omongannya. Ngeri. Gua kalau jadi pejabat suatu saat ya, nggak berhubungan sama bidang itu pun, gua nggak akan sampai hati untuk ngomong itu. Ancaman terbesarnya, risiko terbesarnya adalah disintegrasi. Kalau gua mau viral, kalau gua mau terkenal dan mau Total Politik cepat naiknya, bagian itu gue naikin. Tapi akhirnya itu nggak jadi naik karena pertimbangan Bang Aris. Pertimbangan kita, tim. Bukan tim dia, tim kita. Tapi disampaikan ke dia? Nggak. Nggak kita sampaikan. Waktu itu keluar, merinding lah Bang. Ngeri bos, ngeri. Kalau itu keluar, Fer, ancaman paling menakutkan untuk sebuah negara itu terlaksana, dan itu adalah sensitivitas yang terulang-ulang loh. Sensitivitas yang terus terulang di negara ini. Nggak ada di situ udah? Nggak ada. Berarti ini bulan puasa 2 tahun yang lalu. Oke. Kejadiannya. Sensitivitas itu sensitif banget dan banyak kejadian-kejadian besar yang terkait dengan isu itu sebelumnya. Dan Bang Ari pun sekarang pun nggak mau buka itu? Nggak mau. Mungkin kalau orangnya udah nggak ada, terus gue udah tua, gue akan tulis itu di memoir gue. Oke, itu dicatat itu. Tujuannya satu aja. Gue mau kasih tahu ke anak gue, ya, bahwa bapaknya pernah punya andil untuk menjaga republik ini untuk tetap bersatu.
Cuma itu aja. Tanpa diminta loh bakat itu. Padahal segala potensi untuk naiknya tetap. Wah, kalau gua cuma mau keterkenalan jangka pendek dapat gua waktu itu. Mana emang butuh exposure waktu Iya. itu kan. Ya, oke. Itu gua pernah lakukan, Fer. Tanya Budi. Tanya Budi. Pas dia ngomong itu gua lihat-lihatan sama Budi. Bahkan seorang oportunis yang luar biasa kayak Bang Budi pun melihat itu berbahaya. Bahaya, Bos. Oh, seberapa bahaya berarti. Bahaya banget. Gua kasih tahu nih ya, lebih bahaya daripada 212. Oh. Oke, biarkanlah misteri menjadi misteri. Kalau untuk terkenal sih gue yakin terkenal gitu waktu itu. Semoga Bang Ari diberi umur panjang supaya dia bisa menulis itu dalam memorial ya. Memoir. Nanti gue akan tulis di memoir. Memoir. Bahwa anak gue, lu jangan main-main sama Republik ini. Lu harus jaga persatuannya, bukan karena hanya keinginan lu sendiri gitu. Kalau hanya keinginan gue sendiri, gue akan pilih itu harus keluar. Kalau mau ya, total politik gue yakin naiknya eksponensial tuh waktu itu. Dan lu memilih untuk tidak dan mencari jalan yang lebih sulit. Gak usah. Lu jangan main-main lu. Gue pesan buat anak gue nih, jangan main-main lu sama integrasi bangsa ini, lu jangan main-main gitu loh. Jangan main-main. Ini lebih penting daripada kehendak subjektif lu gitu loh. Oke. Apa gitu, apalagi gitu loh. Nah Bang, terakhir nih, gue nih belajar jadi podcaster nih, jadi seorang interviewer. Udah cukup baik nggak? Belajar ke Budi kayak gitu. Bagi lu udah cukup baik nggak? Kalau gue bagus banget, kalau buat gue bagus. Ya. Bisa gue buat podcast ya? Iya, bisa. Kalau buat gua, tapi kalau standarnya Budi kan udah beda. Tinggi. Bang, pesan terakhir lu untuk viewer dan politikus, karena kan ini diperuntukkan untuk politikus juga. Sebagai seseorang yang sudah menjalani kerajaan ini kurang lebih 3 tahun gitu, ada nggak satu, lu sebagai seorang Ari Putra ya, bukan lu sebagai seorang yang punya total politik. Buat gua sih politisi harus menciptakan cara bagi masyarakat memandang sebuah kebenaran gitu. Jadi tujuan politisi itu apa sih? Tujuannya adalah membuat orang membuat rakyat itu, warga itu sadar dengan hak dan kewajibannya. Kalau politisi nggak bisa membuat warga itu sadar dengan hak kewajibannya, berarti lu belum menjalankan fungsi politik lu. Kan sebenarnya ketika lu bicara warga itu kan soal hak dan kewajiban kan? Iya. Ya kan? Kalau lu belum bisa membuat orang sadar dengan hak dan kewajibannya, tahu dengan hak dan kewajibannya, dia nggak akan pernah sampai kepada sebuah tujuan politik, yaitu kebaikan untuk bersama. Tujuannya itu aja jadi politisi menurut gua. Lu harus menyadarkan orang apa yang menjadi haknya dan apa yang jadi kewajibannya. Simple aja. Nah inilah yang gue kritik dari kurikulum kewarganegaraan kita sejak dari SD gitu. Kita nggak pernah diajarkan untuk sadar hak dan kewajiban, tapi ngafalin pasal-pasal lebih banyak. Oke. Tapi kalau lu sadar misalnya, kayak di Prancis gitu ya, mereka kan dari SMA udah belajar filsafat gitu. Anak SMA di Prancis gitu ya, bisa mempertanyakan misalnya memiliki Tuhan itu kewajiban kepada negara apa kepada agama? Diskursus yang terbentuk udah seperti itu. Mestinya begitu. Mestinya kita gitu. Oke. Jadi orang siswa yang menanyakan ini di kelas, lu jangan pernah hukum. Jangan pernah hukum gitu, itu haknya dia. Iya kan? Untuk mempertanyakan itu haknya dia. Sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Tapi di Indonesia menurut lu itu belum tabu. Oke. Nah, ketika lu bicara hak dan kewajiban aja, lu tanya kewajiban kepada negara atau kewajiban kepada agama.
Kalau kepada negara kita bertuhan, ya kita nggak perlu agama dong. Kenapa agama bisa main hakim sendiri? Kenapa agama dari dulu ingin dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan? Kenapa agama dari dulu berjuang kayak begitu? Untuk diakui sebagai sebuah basis legal bernegara. Kalau kewajibannya kepada Tuhan. Kalau kewajibannya kepada negara, kita beragama, bertuhan gitu misalnya. Ya. Kalau itu kewajiban ke negara gitu ya. Kalau kewajibannya ke agama, kita memiliki Tuhan. Negara ngapain harus atur-atur? Ya biar gua aja sama pemuka agama gua yang diskusi gitu. Kenapa lu harus ikut campur menentukan yang sesat maupun yang enggak? Yang baik dan yang batil. Iya, dan kesesatan orang beragama itu bisa dilaporkan ke polisi. Policing sectarian issues gitu. Jadi ini yang tumpang tindih dalam proses kita bernegara gitu. Dan gue ingin total politik itu melahirkan pikiran gitu ya, dan bersama-sama dan berdiskusi dengan banyak orang gitu ya untuk bicara soal itu, soal hak dan kewajiban kita sebagai warga gitu. Nah, gue sebelum kita tutup nih ya, terakhir nih, coba kasih analisis lu dulu dong, berdasarkan 666.000 itu, kenapa gue belum segitu-segitu? Dari ini referensi gue. Karena pertama ya, itu lu gak bisa bandingin channel lu dengan channel gua bang, karena it's not apple to apple. Karena yang paling kuat dari channel gua adalah personality gua sendiri, karena nama channel gua Ferry Irwandi, which is myself dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Tapi di satu sisi ketika personality itu bisa diterima, maka dia akan punya kekuatan yang jauh lebih besar. Karena orang nonton tidak lagi based on konten, tapi based on siapa yang muncul. Dan makanya konten-konten lu yang lebih personal tuh lebih rame ya. Misalnya sekarang Abu Nawas, itu Abu Nawasnya Ferry itu ya. Anak gua tidur, gua ceritain tuh soal sapi-sapi itu. Lucu ya, aku tidur dulu gitu. Yang kedua tuh soal lu berhenti dari PNS, yang gede-gede itu yang kayak gitu kan? Iya, yang kemarin juga sempat bantuin yang masalah di Pandeglang ya. Iya, Pandeglang. Gue mau shifting. Lebih kejam daripada manusia, apa judulnya? Bukan manusia. Bukan manusia ya. Jadi kayak, ya ini yang bisa gue kasih kepada society gitu, dan gue nggak terikat apapun, gue nggak terikat kewajiban apapun. Sekarang gue manusia bebas. Dan ya mungkin afiliasi dengan Close the Door, tapi Om Deddy adalah orang yang sangat mengerti yang namanya kedaulatan. Jadi gue bebas, bahkan gue boleh bikin konten ngekritik dia pun boleh gitu, dan lain sebagainya. Jadi ya gue punya suara, dan itu yang gue suarakan. Dan retro politik di Detikcom kemarin gue ngobrol ngomongin lu sama Mardigu, dan Mardigu tersudut katanya. Ada Pak Fajar namanya di Detikcom tuh. Gue nggak buat cerita, bisa diklarifikasi orangnya masih ada. Ya dulu gue sempat ngomong ke teman gue ya, teman gue kan, gue bilang gue pengen bikin channel YouTube kan supaya ada keseimbangan informasi gitu, karena warga negara Indonesia berhak atas informasi yang lebih luas dari berbagai spektrum dan perspektif. Dan sementara untuk lu bikin channel yang cepat naik, lu tinggal bahas sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang mind blowing, karena kita tahu bangsa kita, masyarakat kita masih banyak yang kena yang namanya Dunning-Kruger effect. Hal-hal seperti itu ketika kita baru tahu, I know it, everything about it gitu loh. Nah, belum ada orang yang berani ngambil sesuatu yang mungkin mengkritik seorang tokoh besar dengan loyalis yang sangat banyak. Itu kan bukan yang tanpa resiko ya. But I still do it. Karena bagi aku, satu orang aja yang terpengaruh dengan hal yang baik akan aku lakukan. Nah, pertanyaan abang tadi, kenapa tidak bisa secepat itu? Karena ruang fleksibilitas aku jauh lebih luas, Bang. Abang ada kaedah yang diikutin, abang bergantung sama konten, siapa bintang tamunya, dan lain sebagainya. Karena media pertama dibuat seperti itu. Tapi bukan berarti channel seperti ini tidak bisa naik. Karena pertama yang aku evaluasi, yang aku riset, yang aku coba deskripsikan satu-satu ya, Bang Ari dan Bang Budi ini punya persona masing-masing, dan itu langkahnya melekat. Beda sama media lain. Jadi kayak total politik, abang bisa uji eksperimen kalau misalnya channel itu tidak diisi kalian berdua,
maka akan ada perubahan angka yang cukup signifikan. Artinya personality kalian melekat pada channel yang kalian miliki. Iya, Kedua, makanya lu menolak untuk ngisi monolog di sini ya. iya. Ngapain gua monolog di situ? Nanti channelnya nggak ada gua jadi sepi kata lu ya. Karena jangan sampai channel seperti ini melekat, karena ini game yang berbeda, sebuah hal yang berbeda. Cuman masih ada sesuatu yang bisa di-applicable, misalnya kayak thumbnail. Kemarin kan aku nyaranin ke Bang Ari, Bang, thumbnail itu buatlah dengan bentuk dan judul yang berbeda dari Ini judulnya. karya Angga nih kemarin tuh. Sorot dulu muka lu. Sorot muka lu. Dan jadi jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus ya. Dan view-nya kemarin 2 hari udah 50 ribu, gila sih. Dan hal-hal seperti itu yang akan menambah ininya total politik. Makanya aku bilang YouTube dalam menganalisa sistem algoritma dalam menganalisa sebuah channel, mereka bikin informasi data. Mereka bikin metadata. Mereka bikin penjabarannya seperti apa, informasinya seperti apa, identitinya seperti apa. Jadi misalnya sekarang kalian terbiasa main video di atas 30 menit dan kalian buat 15 sampai 10 menit, aku berani jamin down, jatuh, karena yang dikenal sama sistem, oh ini channel yang biasanya membuat video jutaan. Even misalnya kayak podcast besar kayak Om Deddy pun ketika dia monolog itu ada penurunan views. Karena bukan karena Om Deddy-nya tidak menarik, tapi karena emang algoritma membaca profil ini adalah video yang konstan membuat 50 menit. Secanggih itu AI-nya YouTube tuh ya. Sistem yang udah di-develop sama mereka. Begitu juga sebaliknya, aku terbiasa bikin video 8 sampai 14 menit. Once aku lebih panjang, misalnya 20-30, ada miskalkulasi. Karena ini tidak sesuai dengan bank data dan metadata yang mereka miliki tentang channelku. Oke. Nah, itulah yang mempengaruhi, dan algoritma ini nggak akan tetap, Bang. Dia sangat-sangat dinamis. Pada akhirnya cuma bermuara pada satu tujuan, yaitu profit. Iya. Nah, sebenarnya nggak perlu Abang compare kenapa nggak bisa secepat itu, dan untuk sebuah channel yang bukan bermuasal dari orang terkenal, bukan bermuasal dari public figure, seorang lulusan UI yang hobinya cuma diskusi, ini sudah pencapaian yang sangat tinggi gitu loh. Seharusnya Abang tak perlu risau, tapi bersyukur gitu. Karena berarti kalian itu naik bukan karena one hit wonder loh, Bang. Betul. Ya, Itu ya. sebuah prestasi loh. Banyak orang yang punya number besar tapi naiknya karena one hit wonder. Akhirnya bias. Dia ulang lagi susah ya. Diulang lagi susah, view yang lain kecil. Kayak tapi number gede gitu. The Rembrandt gitu ya. Iya. I'll be there for you. Apa lagunya yang lain yang lu tahu? Nggak ada ya? Itu pun karena friend. Oke, itu aja segmen Tanpa Budi. Ini episode berapa ya? Nggak tahu lah ya, kita taruh episode berapa. Sampai jumpa di Tanpa Budi selanjutnya. Saya Ferry Irwandi. Kalau Budi Adiputro co-founder, Ari Putra co-founder, saya lah founder aslinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop. Tanpa Budi.